Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Marsha Santoso dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Dan yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, fungsi landasan pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan atau tolak ukur atau acuan konsep dan teori bagi setiap pendidik dalam praktik pendidikan. Yang kedua, sebagai konsep atau cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugas kependidikan. Yang ketiga, sebagai motivator dalam menemukan dan menggali konsep-konsep pendidikan. Yang keempat, mendorong pemikiran kritis terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa memilah mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam proses pendidikan, membentuk pola pikir dan pola kerja dalam praktek belajar mengajar. Tujuan landasan pendidikan. Yang pertama, membangun sistem pendidikan yang berkualitas dan kuat. Untuk itu diperlukan landasan atau pondasi yang kuat pula. Yang kedua, dengan adanya landasan pendidikan diharapkan tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik. Yang ketiga, landasan pendidikan bisa digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam studi berkenaan dengan kualitas sebuah sistem pendidikan. Yang keempat, adanya landasan pendidikan yang ditetapkan, diharapkan pendidikan tersebut bisa mencetak sumber daya manusia yang cerdas. Landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret dalam melaksanakan praktik pendidikan. Adapun ruang lingkup landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu dalam suatu landasan pendidikan, filosofis memberikan suatu gambaran atau pandangan dalam menyusun sebuah konsep landasan pendidikan. Yang kedua, landasan sosiologis, yaitu mengatur hubungan atau interaksi antara individu dengan kelompok, dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Yang ketiga, landasan kultural, yaitu landasan pendidikan yang didasarkan pada kenyataan bahwa ada keterikatan yang cukup kuat antara kebudayaan dan pendidikan. Yang keempat, landasan psikologis, yang merupakan sebagai ilmu yang mempelajari aspek kejiwaan manusia, juga merupakan salah satu ruang lingkup dalam menentukan landasan pendidikan yang akan dibuat. Yang kelima, landasan ilmiah dan teknologis. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan ada untuk menciptakan, mengajarkan, dan mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh landasan pendidikan. Yang pertama, pembuatan kurikulum pendidikan yang dibuat dengan dasar panduan dalam praktek pendidikan dan pengajaran di sekolah secara umum. Yang kedua, pembuatan silabus pelajaran sebagai panduan bahan ajar yang akan diberikan dana atau diterima siswa dalam proses belajar mengajar. Dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan secara singkat dapat dilaksanakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah-kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat, guna, dan bernilai guna. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan merupakan dasar bagi upaya pengembangan kependidikan dalam segala aspeknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.